Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Dumai, program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kasus implementasi Pancasila dalam bidang politik. Sebelum saya membahas kasus implementasi Pancasila dalam bidang politik, saya akan memberitahukan apa itu implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila merupakan cara masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Baiklah, kita akan membahas kasusnya. Perlu kita ketahui bahwa pemilu sebagai musyawarah besar rakyat Indonesia. Karena pada hari yang sama seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilu dapat memberikan pendapat atau gagasannya berupa suara di TPS. Dan itu merupakan sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama pada sila keempat. Dan kasus yang sering terjadi di politik yaitu dagang suara dalam penyelenggaraan pemilu. Indonesia termasuk praktik jual beli suara pemilu tertinggi di Asia. Hal ini disebabkan karena calon anggota DPR atau DPRD tersebut tidak lagi memiliki harapan untuk mendapatkan kursi. Calon anggota DPR atau DPRD yang sudah putus harapan tersebut cenderung tidak peduli dengan keamanan perolehan suaranya. Sementara anggota tim kampanye dan relawan pemenangan biasanya pasrah dan masa bodoh, tidak mau mengawal hasil perolehan suara calon anggota DPR atau DPRD yang didukungnya hingga tingkat PPK atau PKPU, dengan anggapan mengawal perhitungan suara merupakan kerja yang sia-sia dan membuang-buang biaya karena dirinya sudah merasa kalah. Praktik kecenderungan dalam pemilih tersebut dengan mudah bisa dilakukan selain karena adanya kong kali kong atau konspirasi antara oknum calon anggota DPR atau DPRD dengan oknum penyelenggara pemilu. Karena faktor kelelahan yang dialami oleh para saksi dan pengawas pemilu. Akibat kelelahan dalam proses panjang pengawalan rekapitulasi suara hasil pemilu dan penuangan hasil rekapitulasi pada form berita acara, banyak saksi dan masing-masing partai politik tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Sebagian saksi meninggalkan karena meninggalkan arena perhitungan suara di TPS dan baru kembali keesokan harinya untuk mengecek hasil perhitungan suara. Akibatnya, saksi tersebut tidak sepenuhnya bisa mengawalkan kebenaran hasil rekapitulasi suara hasil pemilu. Bahkan sebagian saksi cukup mempercayakan pelaksanaan rekapitulasi suara hasil pemilu kepada para yang penyelenggara pemilu dan baru mengeceknya pada rekapitulasi di tingkat PPK. Pada saat yang sama, tentu tidak ada jaminan bahwa para saksi partai politik tersebut memiliki komitmen untuk mengawal suara seluruh calon anggota DPR atau DPRD yang ada. Ada kemungkinan saksi partai politik tersebut partisan pada salah satu calon anggota DPR atau DPRD. Hal itu potensial terjadi karena saksi partai politik ditunjuk oleh pengurus partai politik yang biasanya juga menjadi calon anggota DPR atau DPRD. Bahkan sangat mungkin saksi partai politik tersebut justru diisi oleh pengurus partai politik yang sekaligus juga merupakan calon anggota atau DPRD.
Fakta hadirnya para saksi, bayangan yang dibentuk oleh para calon anggota atau DPRD yang tidak memiliki akses dan kontrol terhadap saksi partai politik merupakan indikasi bahwa para calon anggota DPR atau DPRD khususnya yang bukan berasal dari pengurus partai politik tidak cukup mempercayai saksi resmi yang diputus oleh partai politik. Pileg 2009 telah berlaku sistem pemilu proporsional daftar terbuka secara murni dengan konsekuensinya semakin menguatnya praktik vote trending yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan para calon anggota DPR dan DPRD sebagai pembeli suara. Menguatnya praktik perdagangan suara yang melibatkan penyelenggara pemilu tersebut sangat terkait dengan realitas sangat permisifnya para pihak berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.